Kan poin yang berbeda, mereka ternyata lebih memilih untuk Baxia, mereka memilih untuk rotasi romer dan ternyata siapa yang menduga-duga bahwa adalah slot bukan Frederick. Bisa ternyata ya, berani ya. Wow. Ini ngambil resiko juga, cuman dengan adanya Granger ini kalau memang Lancelotnya lihai bisa lah area belakang dan mengancam Granger. Aku juga tadi mungkin kita udah expect lah ya MM pick di CFU. Nah sekarang Ultra Legends limitasi mid-lanernya ini. Mid-midnya nih mesti dihabisin. Ketika kita lihat ngancusin ya, sebenarnya udah lumayan banyak tadi main di awal, Kimi, Porsche, tapi sekarang Selena ya akan juga ikut masuk ke dalam list wedding. Ada lagi yang cukup mengkhawatirkan dari area itu? Aku lebih penasaran pas lawan Harlot sih, lawan Harlot kenapa sekarang jarang ada yang ambil Hive ya, padahal harus dia. Dia stay aja ya, yang geser-geser begitu ada juga. Farsnya kegeser, Zuxu kegeser, pas nanti Eve juga. Kotaknya kan di situ. Iya, nggak kemana-mana lah bisa dibilang ya. Oke, Hero Mobile yang liber CFU. Kita mereka nggak mau sih karena cepet banget. Bayangin kalau Lancelot dan Nerita udah jadi itu, wah, diving gampang. Divingnya gampang, nanti susah. Iya, itu salah juga kayak. Dan targetnya ada 2, jangan lupa ya. Ini agak sedikit membingungkan karena CFU baru ada satu hero yang benar-benar lockdown. Dan itu pun kodenya lama banget loh untuk Baxia Shield 90. Baxia bukan tipikal hero yang bisa menangkap secara pasti hero-hero yang punya rotasi cepat. Benar-benar, dan itu yang akan mungkin dilapisin sih sama CFU crowd control atau mungkin single lock kayak cowok tadi kita melihat aksi dari CFU yang sebenarnya mungkin tapi Baxia EXP berarti ya jadinya kalau dari cowok ya. Dan itu agak sedikit flex lagi ya, sebenarnya mungkin 80-20% kemungkinan 20% EXP, cuman itu masih ada opsi juga, cuman Povius yang dihilangkan malah. Heret di band. Jadi pertanda juga ya bahwa memang pengen bikin enak buat si Singnya juga dengan Granger, tapi ya Glue good pick di sini buat ngerepotin dari Baxia. Aku malah merasa CFU ini waktu yang tepat untuk ambil Faranis. Ada Glue itu yang pertama, yang kedua permainan counter setup karena Arlotnya bakal di first man kalau begini. Gak mungkin kan Lancelot yang di depan, gak mungkin. Glue pasti di depan dan Faranis bisa banget buat ngebojokin hal tersebut. Sehingga nantinya ini benar-benar play around issues Granger aja udah. Karena udah sangat cukup ya. Udah sangat cukup, damage-nya udah sangat cukup sekali. Magic, ya udahlah, nggak perlu banyak-banyak juga. Last pick mau Esmeralda, fine. Tapi yang penting mid lanernya itu Faramis, ya, fine. Nah itu dia Eve. Jawab ya. Kalau Eve, ya udah, nggak apa-apa. Faramis yang paling bagus sebenarnya. Tapi ya, good option buat CFU Gaming. Dan kayaknya emang coach Saigo ini paham betul tadi yang bilang. Wow. Melissa. Wow, Messi. Ada 2 tank, ya udah ambil Melissa, ya why not ya? Oke, dan ini untuk hasil dari segi draftingnya game ketiga, CFU atau Ultra Legends? Aku masih siap sih, soalnya Melisanya aku pasti jawab jadi lama ambil itemnya. Profesor tadi? CFU itu mungkin lebih bagus kalau Xia. Oke. Iya sekalian. Oke, kalau gitu kita juga akan mendengar pendapat daripada caster sebentar lagi. Jadi langsung saja kita serahkan kepada Papulu dan juga Al. Berangkat kita menuju game yang ketiga ya, match 1-2-1, match 2-2-1, match ketiga 2-1, let's go 2-1 saja, yuk. Papulu suka yang 2-1 kan? Iya, lebih ke pasar. Tapi lihat, di game ketiga ini berbeda Pak. Kalah pulang. Kalah pulang. Benar, ini akan menjadi satu harapan terakhir untuk keduanya, siapakah yang mampu bertahan dan siapakah yang harus menjadi tim pertama yang tereliminasi dari MFC X EWC 2025. Dan gue mungkin ingin melihat ya bagaimana positioning yang dimiliki oleh masing-masing god lanernya sih. Dari tadi itu jalan penuh bebatuan dan resiko yang mereka tempuh terus. Apa kita harus bisik-bisik ya? Kalau Moskov kena gak perlu kerja. Dia gak pernah kerja. Makanya itu dia. Pencet terus. Oke, tapi ini debut juga yang untuk Madison Wow, baku hantam terjadi. Ya, masing-masing dash tadi ya. Satu puncher, satu first. Oke. Yep, dan penasaran sih dengan emblemnya dari Farah Melissa menggunakan adanya
Master Assassin ya. Dia gagal di lane ini. Buset, sebentar di bagian bawah ada pertempuran terjadi satu terakhir dan Brock masih selamat sedikit lagi speed tersisa. Iya, tapi ada trigger-trigger juga ya antara Boxy dan juga Dark Lord-nya. Hampir terjadi first blood tapi tidak segampang itu karena kita tahu Dark Lord juga cukup tebal. Tapi Sing mencuri, Sing loh mencuri. Yap. Oke. Dan sekarang Roboy mencoba bisa menghantarkan damage-nya kan? Phantom Execution balik lagi tapi terjatuh detektif mencoba bisa menghantarkan damage-nya tapi detektif terjebak mau kabur ke arah mana? Pasrah. Ternyata terdetek juga pergerakannya dan teori dari Inspire dan dari Harlan juga yang bantu akhirnya membuat dari detektif dan akhirnya tergerus. Dan tadi poin killing itu maksudnya ke Sing. Itu dia. Jadi sama saja ya netral lagi keadaan dari jungler. Iya, kayak aku ngeliat dari CV Gaming dan Ultra Legends ini kayak tabrak-tabrak aja gitu. Tabrak-tabrak aja ya. Selonong boy. Yang penting tabrak dulu ada hasilnya alhamdulillah, kalau nggak ada hasilnya Ya coba udah. lagi. Coba lagi mereka. Nggak ada percobaan nggak coba lu dari tadi bener-bener. Coba terus. Oke, tapi percobaan yang sebenarnya juga masih sosok ya untuk keduanya karena nggak ada yang nahan gitu loh. Ya. Yang satu mau tabrak, yang satu lagi ngeladenin. Iya kan? Kalau misalkan ada yang bisa sabar, ini bakal menjadi game yang cukup berbeda, namun Turtle akan menjadi Oke, mereka mencoba untuk bisa menang tapi Boxy tidak setebal itu apabila ada gerakan paralel sekaligus dan pertempuran terpecah. Coba lihat Dark Lord yang malah terpisah dari rekan-rekannya Dark Lord. Bahkan Quano, apa yang terjadi? Quano mencoba bisa mempertahankan dirinya atau membanting dari keadaan Wan. Yap, oke dan Dark Lord ini hilang ya. Harusnya jadi kesempatan buat CFU biar gak terlalu ke zoning kalau mau set up sekarang ke area dari Turtle dan Waduh mendapatkan informasi tentang Troy. Sama-sama dapat cycle time, terus dikeluarkan Boxy. Ya, tadi kalau emang tadi dia udah punya wild charge-nya kayak animasi wild charge-nya duluan dia masuk. Gak ada drop mas. Wild charge lagi power wildness, maaf. Saya ingatnya kenapa drop ya. Maaf ya. Tapi Boxy sendirian kembali. Masuk lagi ke dalam home sweet home. Oh, tadi di game satu gue diemin. Oh iya, diketik ya. Maaf ya, ya. Power wildness lupa saya udah itu. Iya. Oke. 1000 golden sekarang dari siapa? Gitu. Kayak terpundu. Oke. Sekarang sudah dipikirkan dari CFG ini yang harus mereka pertahankan biar nantinya apa yang sudah mereka bangun ini tidak sia-sia. The Ultra Legends. Itu dia. Ada satu pergerakan yang dilakukan bahkan sekarang real world manipulation yang begitu indah tadi. Terkurung mereka semua tapi Rashcran dengan kesadaran penuh masuk dia tadi ke dalam kotak tersebut. Iya, kalau beneran mana sosok naik 3, cuma nggak ada follow up-nya juga kan. Soalnya siapa yang mau diajakin combo? Ini bener-bener harus dulu farmnya dulu untuk bisa dapetin item. Atau ajak Troboy lah pagi-pagi. Tapi masalahnya Troboynya kan sekarang lagi struggling juga nih buat farming. Ingin bertahan hidup juga Troboynya, jadi agak sulit ya untuk sekarang. Oke, masih bertahan dulu. Sekarang dari Ultra Legends, nah ini udah mulai agak sedikit turun tensinya ya. Karena mengetahui ini adalah nyawa terakhir. Jangan sampai kegegabahan itu menjadi masalah. Gegabah. Iya, kegegabahan. Gegabah. Iya. Berbahaya soalnya kan. Terlalu gegabah. terlalu buru-buru nantinya. Iya juga. Jangan sampai nantinya hanya ada penyesalan. Penyesalan. Nyawa terakhir soalnya. Ini bukan malam minggu, ini sekarang malam Sabtu. Nah, Tapi kalau minggu di sini. benar. Karena ini udah mulai masuk weekend ya, Iya. buat di Riyadh. Tapi Turtle sekarang sudah mulai setup juga oleh CFU Game. Nah, berarti ada tanda-tanda peran besar akan terjadi sesama ini ya. Karena sepertinya pemain pemain kita lihat di match yang ketiga ini tidak kenal apa itu bodoh. Dan sekarang pertempuran terjadi. Boxingnya terjebak untuk masih ada flicker bahkan tadi Rashcran masih mencoba. Masih mencoba. Oke, tapi diusir ya memang pemain-pemain dari Ultra Legends dan akhirnya juga Ultra Legends yang mundur. Ya. Mereka sadar kalau sekarang mau paksa bahaya. Ditembak lagi. Waduh, tapi lagi buset ada flicker yang dikeluarkan tapi waduh harus mundur tapi ditembak dari Dead Sonata bahkan sekarang Paro masih berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Iya, tapi harus merelakan juga top turret alternatnya berhasil untuk dihancurkan oleh Sing. Bawahnya juga masalahnya akan segera didorong oleh detektif walaupun sudah ada Troy untuk mendapatkan clear powernya terhadap satu wave minion yang coba untuk dihantarkan oleh detektif. Oke. Sementara sekarang bagian bawah ada pergerakan antara masing-masing jungler ya.
Jadi masih nyantai. Masih ada beberapa satu gue pergi lagi, farming lagi, sementara 4 teman yang lain gak ada itu apa kedamaian itu gak tahu deh. Tapi sekarang kayaknya mereka udah mulai terkena kesadaran. Kenapa? Loh ini kita game terakhir kalau pulang. Akhirnya sabar kan? Udah gak terlalu gerasa-gerusuk lagi nih kayak di game 1 dan game kedua. Terutama untuk Ultra Legends yang sekarang keadaannya sedang tertinggal. Karena ya perlu diingat ini adalah elimination match dan mereka harus berhati-hati pada Oh my god, ada satu final slash dan opinya down. Bahkan sekarang pertempuran yang terjadi di area mencoba dari sini bagian belakang kasihnya bergerak untuk maju bisa mengantarkan Dennis yang jauh lebih cepat lagi atau jauh lebih dekat lagi dan sing dengan Rhapsody yang tadi gak ada yang kena, gak ada yang nyampe, boksinya masuk lewat sebelah kanan dan ya mau tidak mau mereka harus merelakan Opi. Kalau ini di game kedua tuh boxi Masuk deh. Oh, itu gak ada pikir juga tadi. Iya, itu ngejar tuh ke Faru yang HP-nya udah low banget juga. Teriak tuh sambil ngangkat kapak. Punten paket. Benar. Oke, tapi di arah lain. Yap. Satu wave juga udah mulai dorong. Turut-turut sudah berhasil juga didapatkan oleh CFU Gaming. Ultra Legends, tim fight besar sih yang mereka harapkan juga, terutama dengan adanya positioning nanti dari Faru. Yep. Sekarang Protos sudah terlihat di dalam mobil Cowboy-nya. Cukup Hilda sendiri yang berhasil mereka memanfaatkan dan juga memaksimalkan penggunaan dari Hilda. Pertempuran terjadi dan Rice Dream jatuh. Begitu sekarang coba downloadnya masih terjebak dan mereka bisa saja mendapatkan counter target dari area. Yap, dengan adanya flicker yang tadi ada kuanok, tapi masalahnya Troboy-nya gak tenang. Oke, Troboy-nya didorong mundur, ada 2 orang gede banget di belakangnya. Tapi masih ada pancar. Iya, masih ada Pakcar. Tapi objektif dari CFU Gaming kayaknya bukan dapetin point kill karena Troboy lebih ke ngasih pressure aja. Biar Troboy-nya gak bisa farming, gak bisa lagi untuk kejalan yang lain. Ya. Dan sekarang dari Ultra Legends pergerakan mereka sangat-sangat terbatas. Tugas siapa yang nantinya akan membantu ke Vision dan terutama untuk Rice Cream duluan pastinya. Yep. Tapi Rice Cream kalau misalkan memang nantinya dari inisiasi dadakan, apakah follow up damage siap dari Ultra Jadi Legends? kayaknya kalau sekarang Rice Cream masuk langsung hilang deh. Iya, Perbedaan levelnya udah jauh banget dari damage dari tim lawan. iya, berarti tugas Dark Lord lah ya, yang biar gak kena instan. Yep. Oke. Iya banget sih ini harusnya. Tabrakan bahkan terjadi. Wah, tabrakan lagi Troboy, benar-benar diterobos ini sementara Waduh jadi orang terdepan Bunoko bisa melindungi pergerakan dari sini. Iya, dan Troboy relain aja si Orange Buffet. Di tempat yang lain ada sebuah Venus tadi bakal tadi Vengeance. Opi, kenapa dia bisa sendirian tepat berada paling depan? Bahkan gak sempat flicker ya untuk OP-nya juga. Oke. OP udah 2 kali dikenal korban final slash dari Rice Cream. Dengan hero if yang nanti ada di bagian belakang, paling belakang malah. Konsil? Oke, Konsil mencoba bisa mengejar tadi Karamis, tapi coba lihat pergerakan dari Parolnya Prihin. Kalau bisa saja mengatakan diri sangat juga memutuskan Toros dan dalam sini keluarkan pula tidak ada Webminnya, tapi detektif menjadi orang terdepan untuk bisa mengantarkan damage. Oke, 2 pemain dari Ultra Legends Troboy dan Faru yang low banget HP-nya. Mereka memilih untuk mundur, tidak kembali untuk bisa melanjutkan fight-nya karena cukup berbahaya. Kalau memang ikut tumbang juga, ini bakal jadi free roll buat CFU Gaming harusnya. Yap. Enaknya bisa tuh sekarang ada dengan inspire kayak gitu, damage yang emang tidak ada pembagian sama sekali. Tadi itu kalau udah pakai inspire kayak bisa sih. Tadi dia nahan sih. Nahan tadi inspire. Akhirnya sabar kan? Akhirnya. Kalau wah udah langsung aja kita. Inspirasi. Penuh inspirasi ya. Karena kita juga masih cukup tertahan ya, masih dengan adanya corruption dan juga dari Mantic Sword. Iya. Mau kalau udah stop jadi banget. Butuh banget Trinity ya, attack speed-nya harus maksimal. Aku puntur. Oke. Dan dari Ultra Legends mereka membiarkan dulu nih Troboy-nya dapetin space di area bottom lane dan harusnya akan direlakan saja Lord yang pertama. Oke. Detektif kayaknya masih dengan NSB. Oh, Slash. Captain yang benar kencang juga sementara sekarang ada satu pergerakan tadi dari Glenn langsung ke belakang Waduh dan juga Baru ini dapat belakang tertangkap baca double kill didapatkan. Quantum down triple kill. Wow. Wait. Oh, sisa sendiri. Udah Troboy-nya. Wah. Bahaya sih, tapi masalahnya Lordnya belum spawn juga. 9.500 gold ini sekarang dipegang oleh CFU dan ini dia instant replaynya bermula dengan adanya sebenarnya Final Slash tadi kena, cuma adanya area yang cukup besar dengan drone manipulation Diberantemin lagi. Oke. Troboy coba bisa mengelak buat minion. wah ini pancing juga nggak sih dari Holy Defense-nya, tapi terlihat ada sedikit pergerakan dari Rice Cream yang mencoba untuk maju perlahan.
Tapi tidak ada hal lagi yang bisa dilakukan oleh Ultra Legends selain menunggu nih adanya wave yang mereka harus clear. Lord juga nih di area bottom lane yang akan segera masuk ke area bottom dari Ultra Legends. Yap. Sementara sana bagian atas kita lihat. Ada pergerakan sebagai Ponok yang mencoba bisa menghilangkan wave minion tersebut. Tapi 4 player pendamping dari wave minion repot ya. Tapi seharusnya kalau misalkan ada Faro masih terjaga lah ya. Oke. Sebenarnya poin selesai tadi berhasil dapat makanan waduh dan ini dia dari One Man Precious diobatin. Ada pergerakan cukup baik dari Darklord mengganggu. One Man Precious sudah ditutup tapi sepertinya mereka semua coba buset dikasih damage itu. Oke, tahan dulu. Ada flicker yang dikeluarkan oleh Darklord dan mereka pun masih selamat juga nge-deny dari kekalahan. Farmnya masih bisa kabur sih untungnya tadi sehingga masih terjaga tapi Kuala hati-hati loh, video udah mulai tergerus juga dan base turret di area top lane ini didorong. Buset sakit banget dan itu dia. Maya Sonyo, Void, benar-benar menghancurkan dari. Makanya ini selagi farmnya terjaga harusnya high ground masih aman. Ya, Jangan sampai dia berita kita tadi semua memang langsung tertuju ke arah Faro dari manipulationnya, tambahan dari detektifnya juga, tapi memang agak terlalu dalam tadi, agak sedikit berbahaya. Sementara kalau ngeliat dari Golden Staff yang udah selesai, nah ini sebuah jaminan, tapi bedanya sama Sing ini jauh banget. Dia udah jadi winner major, tapi untuk review udah kuat banget. udah komplit banget. Komplit bahkan, dengan si Halbert bahkan. Oke. Troy masih mengamankan arah Koba dan mau tidak mau sepertinya ya. Oke. Masih bisa diamankan untuk Purple Buffet tapi detektif. Oke. Ada detektif tadi hampir saja dan sekarang coba lihat terjebak dan keluar tapi untuk yang masih bisa keluar dan Troy menjadi korban. Ada Wesley final selesai dikeluarkan terlihat Maya Sonyo Void tadi karena waduh dan juga sih. Oke. Terlihat lagi ada Konsil kali ini mencoba untuk maju dari Ultra Legends dan base turret tengah akan menjadi target berikutnya. Oke, mereka mengajukan base dari area tengah dan juga ada satu pemain yang belum muncul. Benny waktu dalam pemain dan siap yang bisa menutup game ini. Tapi berhasil tadi dibanting. Ada Maya Sonyo dan connect tadi kalau tubuh dari Paru. Selesai mas sudah. Hanya misalkan 3 player saja. Bisakah mereka mempertahankan satu base utama tapi ternyata tidak ada double kill berhasil dihancurkan juga. Aduh berhasil didapatkan pula. Dan triple kill kembali diambil dan selesai.